Saya Okta Asrianti dengan nomor NPM 1841040290 ingin mempraktikkan bimbingan klasikal untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah konseling pendidikan yang diampu oleh Ibu Siti Zahra Bulantika, MPD. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar kalian? Alhamdulillah ya kalau pada sehat. Ya, sebelumnya di sini Ibu ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada kalian karena Ibu telah mengganggu KBM kalian. Ya, untuk di jam ketiga ini kita akan menggantinya dengan bimbingan klasikal. Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai bimbingan, kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya diperlancar. Ibu pimpin ya doanya. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Nah, kenapa Ibu ambil tema ini? Ya, karena Ibu ingin kalian lebih mengenal tanda-tanda kebesaran Allah dan kalian lebih meningkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah. Ya, sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskan materi secara lebih rinci, silahkan kalian membuat kelompok menjadi 4 kelompok untuk kalian saling berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari yang Ibu berikan. Ya, di sini juga Ibu akan memberikan kalian 1 lembar pekerjaan soal. Ya, di sini sudah terdiri dari berbagai pertanyaan dan kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dari apa yang sudah kalian diskusikan. Ya, silakan bikin kelompok dulu ya. Baik, sudah membuat ya? Ya, di sini Ibu akan memberikan materinya secara lebih rinci, menjelaskan untuk kalian. Silakan kalian dengarkan. Ya, materi kita yaitu tentang Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Ibadah yang kita lakukan itu tidak harus kita lakukan di masjid, musola, atau tempat ibadah lainnya. Ibadah itu sudah mencangkup dari aktivitas kita dalam sehari-hari. Itu bisa kita lakukan melalui hati, lisan, dan amal perbuatan. Nah, di sini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita dicintai oleh Allah? Bagaimana bisa kita berharap dicintai olehnya, sedangkan kita belum mengenalnya? Padahal jelas, Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya, di sini kemuliaan suatu ilmu itu adalah dari perkara apa yang kita pelajarinya. Dan ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, di sini ada 2 cara untuk kita mengenal Allah. Yang pertama yaitu ada ayat kauniyah, yang kedua ada ayat syariah. Nah, apa itu ayat kauniyah dan apa itu ayat syariah? Ya, ayat kauniyah yaitu tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta dan seluruh makhluknya. Dan apa itu ayat syariah? Ayat syariah yaitu tanda-tanda keagungan Allah pada syariat dan agamanya. Nah, di sini tanda mengenal Allah itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama mengenal keberadaan Allah, yang kedua mengenal keesaan rububiyahnya Allah, yaitu yang ketiga mengenal keesaan uluhiyahnya Allah atau hak yang diibadahinya, yaitu yang keempat mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yaitu yang pertama mengenal keberadaan Allah, yaitu kita wajib meyakini bahwa Allah itu pencipta seluruh makhluk itu benar-benar ada. Nah, walaupun kita nggak pernah melihat, nggak pernah bertemu, nggak pernah bertatapan secara langsung, ngobrol itu, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan di sini ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu benar-benar ada, yaitu dalam surah At-Tahur yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atau tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah di sini keadaan manusia atau makhluk itu nggak lepas dari 3 keadaan, yaitu yang pertama mereka ada tanpa pencipta. Nah, itu nggak mungkin gitu kan, karena gak ada akal sehat yang bisa nerima kalau sesuatu itu ada tapi tanpa penciptanya, ya kan? Nah, yang kedua yaitu mereka menciptakan diri mereka sendiri. Nah, ini lebih gak mungkin gitu kan. Gak ada akal sehat juga yang bisa menerima bahwa sesuatu yang awalnya gak ada terus bisa menciptakan sesuatu yang ada. Nah, yang ketiga ini yang benar, yaitu ini yang hak, yaitu Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mereka.
Allah ya, sang pencipta, penguasa, dan gak ada sekutu baginya, ya kan? Nah, yang kedua yaitu mengenal keesaan rububiyahnya Allah. Kita tuh wajib meyakini bahwa keesaan rububiyahnya Allah, yaitu bahwa Allah lah yang menciptakan, memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk, ya kan? Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan, mendatangkan bencana, dan gak ada sekutu bagi Allah, ya kan? Gak ada sekutu di atas perkara yang saya sebutkan tadi. Dan baik itu malaikat, jin, nabi, ruh, atau yang lainnya. Dan rububiyah itu sendiri artinya menciptakan, memiliki, atau menguasai seluruh alam semesta ini hanya bagi Allah semata. Allah Azza wa Jalla pun pernah berfirman dalam surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, penguasa alam semesta. Nah, yang ketiga yaitu mengenal keesaan uluhiyahnya Allah atau hak yang berhak diibadahinya. Nah, di sini kita wajib meyakini bahwa yang berhak diibadah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh memberikan ibadah kita kepada selain Allah, ya kan? Walaupun itu kepada makhluk yang dekat dengan beliau, yaitu seperti malaikat atau rasulnya Allah, ataupun makhluk yang derajatnya lebih rendah dari Allah, yaitu jin, binatang, manusia, pohon gitu kan, batu, senjata gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, di sini ada tauhid, inilah yang maknanya terkandung dari perkataan la ilaha illallah, karena maknanya adalah nggak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, Dia Azza wa Jalla pun pernah berfirman dalam surah Al-Fatihah yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu yang artinya hanya Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan Allah Azza wa Jalla pun pernah berfirman dalam surah An-Nabiyah yang artinya katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasannya ilahmu, yaitu yang kamu ibadahi adalah ilah yang esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Dan yaitu yang keempat, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu kita wajib mengimani dan menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tersebut yang di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah yang sahih, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dan Allah Azza wa Jalla pun pernah berfirman dalam surah Al-A'raf yang artinya hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asma'ul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut, ya kan, nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk lebih mengenal Allah, yaitu yang pertama, berusaha merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu membutuhkan pertolongannya. Dan kita juga makhluk ciptaan Allah yang selalu merasa bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yaitu bersyukur atas karunia-Nya, nikmat yang telah diberikannya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, ya kan? Nah, itu kita gunakan untuk beribadah kepadanya, ya kan? Kita harus bersyukur dalam keadaan susah maupun senang. Nah, yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan kita bersungguh-sungguh di dalam belajar. Nah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri jannah. Jangan lelah untuk menuntut ilmu. Yang keempat, kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapatkan, maka itu kita gunakan untuk mengkaji kitab-kitabnya. Agama, ibadah yang kita terapkan, ibadah yang kita lakukan, itu akan lebih sempurna ketika kita berlandaskan dengan ilmu pengetahuan yang luas. Yaitu yang kelima, mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Yaitu yang pertama, penciptaannya langit. Langit diciptakan oleh Allah itu sangat indah dan sempurna. Banyak orang yang sering melihat langit,
baik di siang hari maupun di malam hari, dan mereka merasakan ketakjuban yang sangat luar biasa. Yang kedua yaitu penciptaannya bumi. Nah, bumi ini diciptakan oleh Allah, itu adalah keindahan yang luar biasa dengan ayat-ayat Allah juga yang luar biasa. Manusia sampai saat ini belum bisa mengungkap tabir misteri di bumi, ya kan? Lautan, gunung, samudra itu sangat terbentang luas dan sangat berkesinambungan, ya kan? Itu Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia, dan gak sepantasnya kita sebagai manusia itu ingkar padanya, ya kan? Nah, yang ketiga yaitu lautan. Nah, di sini coba kita renungkan bagaimana cara Allah menundukkan lautan hanya dengan kapal, ya kan? Dapatkah kita bayangkan bagaimana kapal bisa meraungi lautan yang begitu luas, ya kan? Ilmu pengetahuan hanya bisa mengungkapkan, bukan menciptakan. Nah, ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa di sini adanya perbedaan jenis laut dengan kapal, dan terciptanya ruang udara yang membuat kapal itu bisa mengapung di lautan. Nah, di sini sangat mempertegas bahwa kekuasaan Allah dan kebesarannya, ya kan? Yang keempat yaitu hubungan air hujan. Nah, air hujan ini diturunkan ke bumi itu adalah nikmat yang tak terhingga. Walaupun manusia sudah bisa membuat hujan buatan, tapi hujan asli yang turun dari Allah itu tidak ada gantinya. Dan di sini coba kita bayangkan kalau misalnya di suatu tempat itu tidak diguyur hujan dalam jangka waktu yang cukup lama, apa yang akan terjadi? Kering kerontang yang bakal terjadi. Nah, coba sebaliknya, ketika suatu tempat itu selalu diguyur hujan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang, apa yang akan terjadi? Tumbuhlah berbagai jenis tumbuhan. Ya, yang kelima yaitu awan. Awan adalah fenomena yang sangat unik dari turunnya hujan. Awan diciptakan untuk melindungi manusia dari teriknya sinar matahari. Nah, awan akan lebih dominan ketika musim hujan. Ya, adanya perbedaan jenis sirkulasi cuaca dan musim ini membuat keseimbangan suhu di bumi itu akan lebih terjaga. Itu sedikit materi yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Di kertas tadi yang sudah Ibu berikan itu ada berbagai jenis pertanyaan. Silakan kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Untuk pertemuan minggu selanjutnya itu Ibu akan carikan tema yang lebih menarik lagi, dan bimbingannya akan seperti ini terus. Kita akan melakukan bimbingan seperti ini untuk kita agar tidak bosan gitu kan. Dan untuk kertas pertanyaannya tadi silakan dikumpulkan. Kalian silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, terima kasih untuk partisipasi kalian. Terima kasih kalian sudah aktif, dan terima kasih kalian sudah memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Ya, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.